Berikutnya mungkin kita minta juga sambutan ilmu juga dari Ibu Sulis untuk menjawab dua pertanyaan yang masuk tadi, yaitu dari Ibu Febri dan Bapak Pramono. Silakan Bu Sulis. Kami siap. Pak Arben belakangan ya Pak Arben ya. Siap, mumpung sinyalnya masih bagus. Baik Bu, ya. silakan Bu Sulis. Ya, terima kasih Ibu Bapak sekalian. Salam sehat selalu. Ibu Bapak sekalian, sudah lama kita tidak berjumpa. Jadi tadi Pak Hilman sama Pak Herban telah mengupas tuntas, kemudian tentang bagaimana penyelenggaraan kearsipan perguruan tinggi. Kemudian tadi ada pertanyaan Pak Pramono dulu. Mungkin ini saya ralat sedikit ya Pak ya, Mas Asri Kandi, itu saat ini mandatnya baru, halo Pak Pramono, baru kementerian, lembaga, dan daerah. Saya juga sebetulnya sudah ngeyel ini dengan kantor ini, bagaimana dengan binaan kami gitu, binaan kami yang perguruan tinggi. Jadi sekali lagi saat ini sampai dengan tahun ini baru untuk kementerian dari instansi pusat, kementerian lembaga, kemudian sama daerah. Kalau untuk perguruan tinggi nanti sabar Pak. Jadi nanti ada akunnya, ada akun itu. Jadi gini aja, kalau untuk perguruan tinggi pakai SIKD aja Pak. Di UNAN sudah kita kasih SIKD. Sudah kita kasih SKS. Nah, nanti malah saya evaluasi dulu Pak Ilman, apakah itu sudah terlaksana atau belum? Ya, jadi saya udah 2 kali loh ngasih SKD sama SKS yang di UNAN. Jangan minta-minta aja tapi orang diimplementasikan. Itu yang pertama. Kemudian tadi untuk Mbak Febri. Jadi Mbak Febri, untuk di pasal 27 ayat 1, 2, 3, 4 di Undang-Undang 43 tahun 2009 disebutkan bahwa PTN itu wajib yang namanya mempunyai lembaga kearsipan perguruan tinggi. Kalau untuk swasta itu adanya di penjelasan pasal 27, penjelasan Undang-Undang 43 pasal 27, bahwa kalau untuk perguruan tinggi swasta itu diserahkan kepada kebijakan para pemimpin perguruan tinggi, bisa rektornya atau ketua sekolah tinggi atau direktur yang politeknik. Jadi monggo apakah swasta juga pengen maju-maju dengan negeri. Dan perlu saya sampaikan bahwa yang swasta yang sekarang sudah mempunyai LKPT juga sudah banyak, sudah konsen terhadap kearsipannya sudah banyak. Universitas Atmajaya, Universitas Trisakti, baru saja Mbak Febri, saya diundang di sana di ujung Pulau Madura, yaitu Universitas Wiraraja. Di sana konsen sekali dengan kearsipannya, padahal di sana swasta. Kemudian kalau tadi bagaimana dengan apakah Mbak Febri yang di ITP ya, yang menerima adalah bantuan hibah tadi dari negara, apakah juga harus mempertahankan? Iya, saya katakan. Tadi sudah jelas yang namanya arsip negara adalah intinya arsip yang sebagian kecil, sebagian besar semuanya dibiayai oleh APBN atau bantuan luar negeri. Jadi khusus Mbak Febri tadi ya arsip-arsip yang mengenai yang ada hibahnya tadi juga siap aja, harus dikelola secara yang dijelaskan Pak Hilman tadi, bagaimana pemusnahannya itu yang terutama. Jadi kalau tidak bebas ya Pak, kalau negeri ketat lagi semuanya karena semua dari APBN. Tapi kalau yang dari ITP itu tadi yang swasta itu adalah nanti yang menerima bantuan hibah atau pokoknya menggunakan bantuan uang negara tadi. Kemudian sekaligus ya Mbak Mei, ini tadi ada Pak Tohiri. Pak Tohiri itu dari Universitas Trunojoyo. Saya membaca chat bahwa bagaimana itu Bu pasal tentang skripsi yang sudah dialemediakan, skripsi atau tugas akhir atau tesis atau apa yang sudah dialemediakan itu bisa enggak itu dihancurkan atau dimusnahkan. Ibu Bapak sekalian, ayo kita lihat di pasal 49. Sebetulnya pasal 48, kemudian dilanjut dengan pasal 49 PP 28/2016 12 di situ dinyatakan bahwa pimpinan institusi itu bisa mengalih mediakan, tapi itu harus terpaksa sekali. Istilahnya harus ada berita acaranya, harus ada kebijakannya. Kemudian bagaimana dengan arsip yang sudah dialih mediakan? Apakah arsip tersebut yang hasilnya saja, kemudian yang lainnya sudah bisa dimusnahkan? Di pasal 49 nggak boleh tuh Pak. Saya bacakan di sini, arsip yang dialih mediakan
disimpan untuk kepentingan hukum dan berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. Jadi yang dialih mediakan maupun hasilnya itu masih harus tetap disimpan. Bapak-bapak dari ibu yang di perguruan tinggi mesti protes. Bu, kami skripsinya itu kan tambah-tambah terus. Loh, siapa suruh tiap tahun menerima mahasiswa baru? Kan juga sebagai rektor harus sudah dipersiapkan. Oh, saya menerima sekian ribu. Berarti saya sekian. Karena apa? Karena di EJRA-nya itu adalah permanen. Bapak nggak bisa, Ibu Bapak sekalian. Jadi Pak Thohiri sekaligus yang dibaca tidak bisa. Kemudian juga kayak tadi ada pertanyaan bagaimana itu untuk lampirannya, Bu, untuk laporan-laporannya bagaimana? Ibu Bapak sekalian, silahkan lihat di JRA. Tadi sudah nyatanya tadi sampaikan di stressing point kan Pak Hilman bahwa ayo punya 4 instrumen. Tata naskah dinas, klasifikasi arsip, sistem klasifikasi keamanan, dan satu lagi ada JRA. Kalau yang 1, 2, 3, TTND, tata naskah dinas, klasifikasi arsip, sistem klasifikasi keamanan akses arsip dinamis, itu dapat berkonsultasi dengan ANRI. Tidak apa-apa. Monggo Ibu sekalian. Tapi kalau yang JRA, itu mau tidak mau, suka tidak suka, itu adalah harus melalui persetujuan Kepala ANRI. Kemudian mohon maaf ini Pak Pramono beberapa jadi saya terus terang saja untuk yang di UNAN ini pada ngajuin. Makanya saya telepon Pak Pramono, ini benar enggak? Saya maunya dari UPT-nya Pak. Jadi kami itu hubungannya kalau dengan perguruan tinggi itu dengan LKPT-nya. Nah, LKPT nanti turun ke UK2, UK2 turun ke unit pengolah begitu Bapak. Jadi kami jangan dihadapkan ke fakultas ya Pak ya. Jadi kami kan punya Bapak, saya kan punya Pak Pramono. Kemudian Pak Herben, tenang aja. Yang kayak Bapak enggak, Bapak aja. Saya pun juga seperti itu, tanya Pak Hilman itu. Saya dulu arsiparis, mulai 2020 bulan Juni, saya arsiparis lagi. Tapi memang Ibu Bapak sekalian, dan ini kebanyakan, kalau saya lihat di perguruan tinggi, ada 1085 arsiparis yang berasal dari PTN, Bubrage. Sementara mohon maaf, mantan eselon 3, mantan eselon 4, dulu kan bos kecil lah. Bagaimana ini? Lah mau tidak mau kita harus letakkan bahwa kita sangat fungsional, enak kok. Kalau pikir saya eselon 3 saya juga membenahi arsip, tidak turun tuh Pak Hilman tetap menghargai saya itu tetap sebagai malah profesional ya Pak ya. Kemudian Ibu Bapak sekalian, kemudian apa harus bagaimana kita? Sebagai yang mantan eselon 3, mantan eselon 4 ini sekarang jadi arsiparis. Mau tidak mau Ibu Wasan kita harus tetap semangat. Kalau plusnya itu kita tambahan loh, untuk yang Majia tambahan 2 tahun. Saya yang harusnya 2023 pensiun, karena saya tidak eselon 2, saya 2025. Nah itu kan harus kita bayar Pak, bagaimana? Apa kita mau di mana aja? Kita ya minimal harus update Pak. Saya nggak pinter-pinter banget di IT, tapi minimal malulah tanya anakku ini gimana ini klik apa, karena kita masih ada di lingkungan itu. Kemudian sekarang terbuka luas kesempatan itu. Ini buktinya Bapak yang sekarang ini dari Sabang sampai Merauke bisa ikut. Yang penting ada pulsa, ada sinyal, klik sudah. Itu kan menambah. Tadi ada dari Pak Hilman, dari Pak Harbet, dari Bu Sulis, itu minimal Ibu Bapak sekalian, itu adalah ada Bu. Jadi tidak ada yang dari Jakarta ada yang maju, enggak ada. Di PTN Jakarta juga ada kok yang belum maju, enggak bisa saya sebutkan di sini. Tapi di non-jauh di sana lebih banyak karena apa? Keinginan untuk itu Ibu Bapak sekalian. Terus kemudian Ibu Bapak sekalian, kalau saya sudah berulang-ulang di PTN, kalau almarhum ibu saya itu rektor Pak, tapi rektor SD Pak. Rektor SD, rektor sekolah saya. Kalau memberikan, Dok, kamu cari jeneng dulu. Kamu cari nama dulu. Jangan cari jenang. Jenang itu dodol, Pak. Istilahnya berhubungan dengan uang. Nah, kalau kita itu adalah cari nama dulu, insya Allah nanti rezeki akan mengalir. Yang pintar kearsipan belum banyak, Pak, di Indonesia. Apalagi di perguruan tinggi. UNAN coba arsiparisnya berapa? Belum banyak. Kalau kita istilahnya kita konsen, kita profesional, nah, rektor juga hormat. Itu Bapak. Ya Pak ya. Jadi itu Ibu Bapak sekalian. Ya. Jadi kalau hubungan apa kami Ibu Bapak sekalian jangan disambati. Ibu bagaimana ruangannya loh? Kalau ruangan itu urusan Ibu Bapak sendiri. Ya Ibu Bapak sekalian. Terus kami itu kan harus untuk regulasinya kami. Sekali lagi untuk tadi yang bagaimana ini Pak Thohiri, halo Pak Thohiri yang di Bangkalan, bagaimana Bu?
Ini sudah banyak Ibu Bapak sekalian bahwa arsipnya tapi menumpuk. Satu-satunya jalan ya penyusutan. Penyusutan adalah satu yang di situ adalah pemusnahan. Tapi karena kita di instansi negeri harus ada aturan mainnya. Bagaimana pemusnahannya? Harus pakai JRA. Bu, kami belum pakai JRA. Boleh bikin daftar, nanti silahkan ke Arsip Nasional. Jadi Ibu Febri, arsip statisnya kalau dulu zaman undang-undang dulu, Ibu punya arsip statis diserahkan ke ANRI melalui Kemdikbud. Sekarang enggak, Bu. Sekarang PTN, PTS kalau punya arsip statis disimpan di sendiri. Makanya di sini lembaga kearsipan perguruan tinggi. Kalau lembaga kearsipan dulu kan ANRI, instansi pusat. Dengan otonomi daerah, kabupaten kota, kemudian satu lagi adalah perguruan tinggi. Nah, di Undang-Undang 43, Ibu Bapak sekalian, tambah satu lagi, yaitu LKPT. Memang Mbak Febri mohon izin, mohon maaf, sampai dengan saat ini yang kewajiban baru PTN. Pak Hilman mungkin nanti sebagai penyusun revisi undang-undang mungkin mau diusulkan untuk yang PTS. Tapi kalau yang PTS itu baru Ibu Bapak sekalian, baru di penjelasan Undang-Undang pasal 27. Jadi adalah terserah kepada perguruan tingginya. Itu Mbak Febri, Ibu Bapak sekalian, terima kasih Mbak Yus, Pak Erben. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih Bu Sulis pemahamannya. Mungkin dengan pertanyaan yang mengenai skripsi tadi, bagaimana solusinya agar bisa memakan tempat yang tidak terlalu rumit, mungkin kebijakan dari pimpinan kiranya Bu Sulis ya. Jadi ada kebijakan dari pimpinan kalau skripsi bukan berupa hardnya lagi, tapi berupa PDF yang berupa CD, sehingga lokasi penyimpanannya kecil. Mungkin salah satu itu jalannya mungkin kebijakan dari tapi pimpinan. kalau sekarang sudah terlanjur pakai hard, kalau mau disoftkan, itu tetap dua-duanya di sini alih media harus tetap disimpan dua-duanya. Ya, betul. Mungkin untuk kedepannya Bu Sulis. Oke, terima kasih Bu Sulis informasinya. Berikut dari pertanyaan dari Pak Pramono untuk Pak Harben Sani. Silakan Pak dijawab pertanyaan beliau. Baik Bu Mei, terima kasih Bapak Ibu. Sebetulnya saya ingin menyapa dulu Pak Hilman, terima kasih materinya luar biasa sekali Pak. Kami berharap keilmuan seperti ini menjadi dasar bagi kita, menjadi semangat bagi kami untuk melaksanakan pengelolaan kearsipan pada instansi kita masing-masing. Terima kasih juga Bu Sulis, pencerahannya luar biasa Ibu. Kita selalu dari UNAN mengganggu Ibu untuk hal-hal terkait teknis pengelolaan arsip. Bapak Ibu, Pak Pramono, kita memang terkendala dari sisi sumber daya pengelola arsip. Tapi sebetulnya begini, sumber daya yang ada, mari sama-sama kita jadikan sebagai mentor dari pengelolaan kearsipan. Katakan kita saat ini Universitas Andalas, kita punya 25 JFT yang berasal dari in-passing dan penyetaraan. Kami selalu optimis dengan sumber daya yang ada ini, karena beberapa strategi yang akan kita terapkan, tentu kita tidak akan terlepas dari usulan penambahan jumlah arsiparis sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhannya seperti ini, tentu kita buat sebuah analisis beban kerja, seberapa banyak jumlah yang kita butuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kearsipan dari semua unit pengelola arsip di Universitas Andalas. Nah, itu yang akan kita siapkan dulu, analisis beban kerja. Analisis beban kerja ini akan terkait kepada dua hal, Bapak Ibu. Yang pertama tentu menambah jumlah pengelola arsiparis sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, dia berfungsi untuk membuatkan peta jabatan bagi Bapak Ibu, peta jabatan tentang semua jabatan arsiparis yang kita butuhkan. Nah, ini sangat terkait sekali. Bapak Ibu, saya ingin sharing informasi bahwa dalam beberapa waktu yang lalu kami mengikuti
apa namanya, manajemen talenta oleh dengan dialog dengan kementerian, dengan biro umum. Nah, ada hal sesuatu yang perlu kita sikapi di situ, di mana sekarang posisi jabatan fungsional tertentu yang disetarakan kepada fungsional itu menyisakan beberapa persoalan, terutama terhadap jenjang karir, kepangkatan, dan jabatan fungsional kawan-kawan kita yang di penyetaraan. Katakanlah seperti ini, ketika kita sudah disetarakan kepada ahli media, nah ini ada Pak Ilman, ada Bu Sulis, ini ratapan kami Bu. Ketika kita sudah disetarakan kepada ahli media, katakan seperti itu, kawan-kawan yang sudah ahli muda, itu sudah tidak bisa lagi dia kepada ahli media Bu, terkait karena tidak adanya peta jabatan ini. Nah, itulah gunanya kita, kewajiban kita sebagai pengelola kearsipan, pimpinan pengelola kearsipan, untuk membuat betul analisis beban yang untuk pengelolaan kearsipan itu terkait untuk dua hal itu. Yang pertama menambah jumlah SDM, yang kedua untuk membuatkan peta jabatan supaya karir jabatan dan karir kepangkatan kawan-kawan yang di penyetaraan yang sekarang berada pada posisi tidak bisa naik pangkat karena terhambat oleh peta jabatan. Itu barangkali Bu Mai, kami selalu optimis dengan jumlah yang ada. Ada strategi yang kita terapkan sebagaimana yang kita diskusikan di Universitas bahwa kita mesti melakukan forum diskusi untuk mengasah kompetensi sumber daya yang ada. Walaupun dia sedikit, tetapi ini adalah biangnya, ini adalah mentor yang akan bergerak kepada unit-unit pencetak arsip untuk mengelola arsip ini sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan. Jadi sedikit, tetapi dia adalah mentornya. Nanti kita manfaatkanlah tenaga-tenaga fungsional umum yang bekerja sebagai tata usaha, yang kita tugaskan di pengelola tata usahanya, dan itu sebagai pengelola arsip di unit kerja. Demikian Bu, beberapa strategi yang akan kita, yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Pak Pramono adalah bisa memahami ini, dan kita sama-sama berjuang Pak untuk menambah SDM kearsipan. Terima kasih Bu Mai, silakan kita kembalikan Bu Mai. Baik, terima kasih Pak Ben. Semoga semua rencana-rencana program-program yang sudah kita siapkan bisa kita laksanakan. Ini masih ada waktu, juga masih ada pertanyaan ini dari Bapak dari IAIN Batu Sangkar ya Pak. Boleh, silakan Pak. Mungkin kita buka lagi sesinya. Tapi ini tidak banyak ya Pak, karena mengingat kita waktu udah hampir zuhur juga, dan juga ada satu sesi acara lagi Bu nanti yang akan kita tampilkan. Baik, silakan Bapak yang dari IAIN Batu Sangkar, silakan pertanyaannya. Nama apa? Ditujukan sama siapa gitu? Baik, terima kasih moderator. Saya perkenalkan dulu, nama saya Yose Rizal, Bu. Arsipari hasil penyetaraan, ahli muda. Langsung saja ya, ingin saya tanyakan mungkin ke Bapak dari Ibu Sulis, mungkin dari Andri, terkait arsip perguruan tinggi pada Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009, di mana disebutkan arsip perguruan tinggi adalah lembaga kearsipan perguruan tinggi. Perguruan tinggi negeri wajib membentuk arsip perguruan tinggi. Saya masih belum paham masih tanda tanya Bu, bahwa di perguruan tinggi itu namanya LKPT, Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi. Nah, kalau mengacu kepada Otakter, kita juga ada namanya Lembaga Penjaminan Mutu dan Lembaga Pengabdian Masyarakat. Apakah seperti ini? Artinya dibunyikan lembaga, atau memang hanya fungsinya Bu? Kemudian ada di bawah LKPT itu ada UP, ada UK. Jadi LKPT itu kalau dibawakan ke struktur, dia berada di mana? Apakah di institut? Kalau di Otakter, UP itu ada di fakultas misalnya, atau di lembaga, UK itu di mana? Jadi masih kebingungan Bu. Nah, kalau mengacu ke
Koataker, khususnya di IAIN Batu Sangkar belum ada menyebutkan bahwa misalnya arsip itu di unit atau di lembaga dan lainnya. Jadi bagaimana menyikapi ini Bu, bagi kita? Apakah arsiparis di perguruan tinggi ini bekerja dalam satu wadah atau di bawah struktur yang ada saja gitu? Karena undang-undang menyebutkan wajib membentuk arsip perguruan tinggi. Minta penjelasannya Bu, mungkin dari Bu Sulis atau Bu Pak dari Andri. Mungkin itu Bu pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin langsung dijawab aja ya Bu Sulis ya, karena mengingat waktunya Bu. Bisa dibantu Ibu Sulis dengan jawabannya Bapak. Iya. Ada permen. Siap izin Pak Hilman. Mbak Yus, aku jadiin co-host Mbak Yus. Aku tak share screen sedikit aja satu slide. Langsung pembinaannya saja Pak kalau begitu Pak. Langsung saja. Mbak Yus? Iya, Bu. Siap. Saya sudah terlihat screen saya? Sudah. Ya. Sudah, Bu. Jadi gini, Pak Zosrisa, nama-nama Padang itu bagus-bagus sekali, ya. Bapak sekalian, ini organisasi kearsipan di perguruan tinggi. Ya Pak ya. Mana sih yang namanya unit pengolah itu mana? Unit pengolah di sini adalah di lingkungan rektorat, di lingkungan rektorat, fakultas, lembaga, UPT atau unit atau sebutan lain. Ini tugasnya adalah mengelola arsip aktif dan program arsip vital. Tadi Pak Ilman sudah singgung. Ya Pak ya, jadi semua unit di IAIN Batu Sangkar itu namanya adalah unit pengolah. Kemudian Ibu Bapak sekalian, sebetulnya mana toh yang disebut LKPT itu mana? Bapak Ibu Bapak sekalian, Pak Rizal, di sini Bapak Rizal, itu ada yang namanya unit kearsipan 2. Idealnya adalah di lingkungan sekretariat rektorat, di lingkungan sekretariat fakultas. Jadi kalau di fakultas itu ada WD2 ya Pak ya, atau Kasubag TU, di situ itu sebetulnya UK2-nya. Pak tadi bilang, Pak Bu Sulis harus ada organisasi tertentu atau organisasi khusus atau langsung. Jadi ada 2 Pak. Yang langsung itu bagus. Misalnya di UNAN itu namanya UPT Kearsipan, itu khusus Pak, ngurusi kearsipan. Nah itu tempatnya di sini LKPT itu. LKPT bedanya Pak, UK1 sama UK2. Kalau UK1 itu ngurusi arsip yang retensinya 10 tahun ke atas. Kalau di UK2 itu urusannya adalah arsip yang retensinya 10 tahun ke bawah. Kemudian satu lagi di LKPT Pak, itu adalah mengelola arsip statis. Kalau Bapak tadi tanya bagaimana Ibu dibentuk secara khusus struktur organisasi, siap Kotaker. Atau minimal kalau belum ada Pak, pemeranan Pak. Ini pengalaman di PKN STAN Pak. PKN STAN itu adalah perguruan tinggi di bawah Kementerian Keuangan. Itu struktur organisasinya tidak berubah Pak. Tidak berubah, tapi di situ ada pemeranan. Ini loh yang namanya disebut UPT Kearsipan atau Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi itu ternyata adalah di situ bagian keuangan dan TU. Jadi itunya ganda Pak. Satu adalah sebagai ngurus bagian TU dan keuangan, tapi di dalamnya di situ juga ngurus arsip statis. Nah kemudian bagaimana dengan yang UK2 ditaruh di mana? Di masing-masing fakultas. Berarti kalau di masing-masing fakultas, di IAIN di sana ada yang namanya Subag TU ya Pak? Halo? Iya, ada. Nah, sudah pemeranan aja. Bapak nanti kalau itu Pak, berhubungan dengan saya aja, terus kemudian nanti kita kita merangsek ke Kementerian Agama. Bagaimana ini? Untuk di perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama banyak yang protes sama Bu Sulis. Ayo kita buat sama-sama. Ya Pak ya. Jadi gitu Pak Zosrizal bisa pure boleh dari Bu Bapak sekalian dari 405 perguruan tinggi yang ada di Indonesia, baik yang mohon maaf ini negeri ya, baik di bawah Kemdikbudristek, Kemenak, terus kemudian kementerian lain, ini baru 29 yang sudah ada secara khusus LKPT-nya. Tapi yang lainnya Bapak itu belum, masih di Kasubag TU, masih di bagian TU, masih di Kasubag Humas dan TU, tapi Kasubag Kearsipan. Tapi nggak apa-apa. Yang penting Pak, sebetulnya kita rasanya dulu Pak.
Kalau namanya rendang Padang itu sudah yang bikin orang Jawa, tuh ada manis-manisnya. Tapi kalau Padang sudah nggak bisa ditawar. Jadi rasanya, Pak, rasanya dulu. Kita tunjukkan, Bapak, kita tunjukkan bahwa kita adalah memang apa, Pak? Kita memang profesional dulu. Kalau kita sudah profesional, nanti Pak Dekan akan melihat, Pak Rektor akan melihat, Bapak. Akan melihat, oh nggak taunya penting arsip. Apa disengajain dulu, nyari arsip nggak ketemu biar Pak Rektornya itu kan nggak juga. Tapi monggo kita. Kemudian Ibu Bapak sekalian, ini kabar dari kita terus terang aja, saya sebagai pemangku koordinator kelompok Universitas 3 di perguruan tinggi, kami agak pusing juga ini. Bagaimana ini majunya kok pelan-pelan untuk di perguruan tinggi. Lah nanti mulai 2022-23 kita turun pengawasan kearsipan, Pak. Kalau kita sudah turun pengawasan kearsipan, kata Pak Hilman tadi opininya wajar tanpa perkecualian, wajar. Nah, ini tadi apakah sangat memuaskan atau sangat memuakkan nanti hasil pengawasan di Bapak tadi ya, sangat memuaskan atau sangat memuakkan atau buruk itu nanti akan oleh rektor, Pak. Setelah itu nanti mesti rektor kan ya Pak ya, aduh gimana ini WR2 turun ke kepala biro, turun itu. Kelihatannya satu-satunya jalan harus itu. Makanya doain aja tahun 2002-2003 Bapak nanti adalah mendapatkan pengawasan dari kami, biar hasilnya nanti adalah bisa untuk memantik para rektor-rektor, pimpinan perguruan tinggi nanti yang ada. Ya Pak Jos Rizal ya, jadi bisa langsung UPT Kearsipan atau nggak mesti lembaga Pak. Lembaga ini cuma nama aja, nggak mesti lembaga penelitian, nggak mesti. UPT juga bisa Pak. UPT Kearsipan. Fungsinya sebenarnya Bu ya. Siap? Fungsinya sebenarnya ya, bukan siap. Minimal fungsinya Pak. Fungsinya yang berperan. Ya Bapak ya. Kalau Bapak tetap mau minta dipaksain itu loh, wong eselon 3, eselon 4 aja hapus kok Pak. Hapus kok, bagaimana kita mau ngeyel itu. Ya Pak ya. Terima kasih. Ya, makasih Bu. Kalau bisa minta di-share Bu materi yang ini Bu, karena mungkin bisa berangkat dari situ. Nanti saya share. Siap. Ya, mungkin bisa dipelajari dari situ. Terima kasih banyak Bu penjelasannya, mudah-mudahan bisa. Baik, terima kasih Bu Sulis. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu dan hadirin. Mungkin untuk sesi tanya jawabnya kita akhiri. Saya tahu banyak pertanyaan yang akan Bapak Ibu berikan, tapi nanti akan kita jawab. Kita buka lagi sesi webinar selanjutnya, bisa disampaikan karena kita masih mempunyai satu sesi acara lagi, yaitu acara selanjutnya pembacaan deklarasi Forum Kajian Kearsipan Universitas Andalas yang akan disampaikan oleh Bapak Harbensani, SPT MP, selaku Arsiparis Ahli Media dan Koordinator Pengelola Bidang Usaha LPPPM Universitas Andalas. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Harbensani. Mohon di-share deklarasinya Surya. Adit ya. Mohon izin Pak Hilman, Bu Sulis, kita ingin menyampaikan sebuah komitmen tentang pengelolaan kearsipan Universitas Andalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mohon izin dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami meluncurkan Forum Kajian Kearsipan Universitas Andalas dengan singkatan FKKUA Padang 20 Desember 2021. Dengan demikian Forum Kearsipan ini resmi sudah ada di Universitas Andalas dan insya Allah akan kita lengkapi dengan sebuah struktur Forum Kajian Kearsipan. Bahwa kami fungsional arsip di Universitas Andalas bertekad secara
efektif dalam pengelolaan kearsipan. Bahwa kami fungsional arsip di Universitas Andalas berkeinginan sepenuh hati untuk meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan arsip di perguruan tinggi. Bahwa kami fungsional arsip di Universitas Andalas berupaya semaksimal mungkin dalam pengembangan pengelolaan arsip di perguruan tinggi. Demikian Bapak Ibu, semoga deklarasi ini dapat bermanfaat untuk kemajuan Universitas Andalas. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ben atas deklarasi Forum Kearsipan Universitas Andalas. Semoga forum ini memberikan semangat kita untuk terus berjuang membenahi arsip perguruan tinggi Universitas Andalas dan bisa memberikan inovasi terbaru untuk perkembangan arsip perguruan tinggi. Amin. Hadirin sekalian, demikianlah acara webinar nasional kali ini yang membahas arsip sebagai penunjang inovasi perguruan tinggi. Sebelum sesi ini kita akhiri, saya mencoba menyimpulkan hasil webinar nasional kali ini, yaitu arsip mempunyai peran yang penting dalam operasional perguruan tinggi. Karena arsip yang pertama, arsip sebagai aset utama, yaitu aset intelektual bagi perguruan tinggi. Yang kedua, arsip sebagai pendukung operasional dan administrasi seperti anggaran dan agenda, kebijakan dan prosedur, formulir-formulir, buku pedoman, studi, dan surat menyurat. Yang ketiga, arsip sebagai sarana komunikasi di dalam dan di luar negeri seperti memo, laporan, program, serta laporan tahunan. Pada hadirin sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber pemateri yang sudah memberikan banyak ilmu buat kita semua. Semoga ilmu yang sudah diberikan bisa bermanfaat untuk kemajuan kita dalam melaksanakan kewajiban kita sebagai arsiparis, sehingga arsip-arsip yang bisa tertata dengan baik, informasinya bisa digunakan untuk khalayak ramai. Terima kasih atas partisipasi juga Bapak dan Ibu yang telah hadir dalam kegiatan webinar nasional kali ini. Akhir kata, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Acara ini kami serahkan kembali kepada Ketua, yaitu Bapak Arpentius, STMM. Dan semoga kita bisa bertemu di webinar selanjutnya. Kami mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biasa Bu ini, terima kasih. Bapak Ketua, Bapak Arpentius, silakan mengambil waktu untuk penutupan. Pak Pramono barangkali. Terima kasih Bu Mai. Mungkin Pak Pen karena sedang di perjalanan Pak. Ya. Juga dalam perjalanan. Mohon maaf Pak Hilman, Bu Sulis, kondisinya di Padang itu 3 hari dalam kondisi badai. Hujan terus-menerus dan di beberapa tempat terjadi longsor. Saya malam tadi tertahan hampir 4 jam di tempat longsor di jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak Irman Rusmana, Bapak Ibu Sulistiawati, dan teman-teman arsiparis di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia. Pada Pak Arben Sani, arsiparis di Universitas Andalas, Ahmadiyah, kepada Bu Mai selaku moderator yang membanggakan. Bu Sulis, mohon izin melaporkan, Bu Mai awalnya menolak jadi moderator. Coba setelah ini sepertinya UPT akan punya moderator tetap ini setiap acara. Siap. Bu Sulis karena ada senior-senior Bu Sulis. Tentu acara ini membanggakan, setidaknya khususnya bagi Universitas Andalas karena semakin memantapkan para pelaku pengelola arsip di Universitas Andalas untuk terus melakukan inovasi dan melakukan pembaharuan dalam pengelolaan arsip di lingkungan Universitas Andalas.
Dan tentu saja terima kasih sekali lagi pada Pak Arwin Sani yang memfasilitasi kerjasama UPT Kearsipan dengan lembaga penelitian dan pengabdian Universitas Andalas. Ini saya kira capaian yang luar biasa, termasuk untuk menyambut ini Bapak Hilman dan Bu Sulis, bahwa tahun depan itu LPPM juga akan memberi skema penelitian dan pengabdian kepada fungsional arsiparis. Jadi yang selama ini fungsional arsiparis belum difasilitasi untuk program skema penelitian dan pengabdian, maka tahun depan LPPM akan memfasilitasi skema riset dan skema pengabdian kepada masyarakat. Dan kepada Bapak Ibu peserta, ini pesan dari panitia bahwa Bapak Ibu nanti akan dikirimi sertifikat secara personal karena teman-teman akan mempersiapkannya, dan mohon sekiranya silaturahmi ini tidak hanya pada webinar kali ini, semoga webinar yang akan datang atau kegiatan-kegiatan kearsipan yang akan datang kita bisa bertemu kembali di ruang-ruang meeting maupun ruang-ruang yang bisa langsung. Sekali lagi terima kasih Pak Hilman Rusmana, Bu Sulis. Mohon bimbingan dan arahan selalu untuk berkenaan dengan pengelolaan arsip di perguruan tinggi. Dan kami semakin yakin bahwa kerja ini akan membawa kebaikan bagi universitas, karena selama ini jujur ketika saya di UPT SDM-nya sedikit, kondisinya kurang baik, dan tentu saja apa yang disarankan oleh Pak Hilman harus minimal menyiapkan 4 pilar kebijakan untuk pengelolaan arsip di perguruan tinggi. Alhamdulillah draftnya sudah selesai semua Pak, dan segera kita akan komunikasikan dengan Ibu Sulis, terutama khususnya berkenaan dengan JRA. Sekali lagi kami mohon maaf atas keterbatasan, kekurangan selama penyelenggaraan kegiatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala kepada Pak Hilman dan Bu Sulis serta Pak Ben serta teman-teman yang lain yang sudah meluangkan waktu dan ilmunya sehingga kita bisa mendapatkan pengetahuan baru tentang pengelolaan arsip di perguruan tinggi. Mohon maaf dari kami UPT Kearsipan Universitas Andalas dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Andalas serta Universitas Andalas selaku penyelenggara kegiatan pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.